wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, Bapak Ibu, teman-temanku semuanya, sahabatku semuanya, marilah kita lanjutkan untuk membacakan surat Al-Baqarah ayat 11 dan insya Allah sampai ayat 20. Melanjutkan dari pembacaan surat Al-Baqarah yang pada video sebelumnya adalah ayat 1 sampai ayat 10. Dan sekarang dilanjutkan dengan ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum latufsidu bil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tafsirnya adalah, dan jika dikatakan kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang munafik tadi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, yakni dengan kekafiran dan menyimpang dari keimanan. Jawab mereka, sesungguhnya kami ini berbuat kebaikan dan tidak dijumpai pada perbuatan kami hal-hal yang menjurus pada kebinasaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana sanggahan atas ucapan mereka itu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sabar. Ya, tafsirnya adalah, ingatlah, seruan untuk membangkitkan perhatian. Sesungguhnya mereka itulah yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar akan kenyataan ini. Selanjutnya ayat ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anuminu kama amana syufa'u ala innahum humus syufa'u walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berikanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, ya, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Tafsirnya adalah, apabila dikatakan kepada mereka, beriman kamu sebagaimana orang-orang lain beriman, yakni sebagaimana berimannya para sahabat Nabi. Jawab mereka, apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh? Jadi orang-orang munafik itu menganggap bahwa para sahabat itu adalah orang yang bodoh, ya. Artinya kami tidak akan melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh itu. Maka firman Allah menolak ucapan mereka itu. Ketahuilah, mereka lah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu akan hal itu. Selanjutnya adalah ayat yang ketiga, yang ke-14 maksud saya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Tafsirnya adalah, dan jika mereka berjumpa, ya, asalnya lakiyu lalu damah, pada ya dibuang karena beratnya pada lidah, berikut ia itu sendiri karena bertemunya dalam keadaan sukun dengan wawu, sehingga menjadi laku. Dengan orang yang beriman, mereka berkata kami telah beriman.
Dan bila mereka telah terpisah dengan orang-orang yang beriman dan kembali kepada setan-setan mereka, maksudnya pemimpin-pemimpin mereka ya, kata mereka, sesungguhnya kami ini bersama kamu, maksudnya sependirian dengan kamu dalam keagamaan. Kami ini hanya berolok-olok dengan berpura-pura beriman ya. Jadi ketika bersama dengan orang-orang beriman, dia mengatakan sesungguhnya kami beriman. Tetapi ketika kembali kepada pimpinan-pimpinan mereka, dia mengatakan saya hanya mengolok-olok, pura-pura beriman, gitulah kira-kira ya. Selanjutnya di ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Tafsirnya adalah Allah lah yang memperolok-olokan mereka. Artinya membalas olok-olokan itu dengan memperolok-olokkan mereka pula, dan membiarkan mereka terpedaya dalam kesesatan mereka, yakni melanggar batas disebabkan kekafiran, terombang-ambing dalam keadaan bingung tanpa tujuan atau pegangan. Ayat yang ke-16, ulaikal ladzina starawud dalalata bil huda fama rajihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk ya. Tafsirnya adalah mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, artinya mengambil kesesatan sebagai pengganti petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka. Bahkan sebaliknya, mereka merugi karena membawa mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya, dan tidaklah mereka mendapat petunjuk disebabkan perbuatan mereka itu. Ayat yang ke-16, masaluhum kamasalil ladzina istauqada naron falamma adaat ma hawlahu zaghamallahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api, maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahayanya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat ya. Tafsir perumpamaan mereka, sifat mereka dalam kemunafikan itu seperti orang-orang yang menyalakan atau menghidupkan api dalam kegelapan, dan setelah itu menerangi atau menyinari apa yang di sekelilingnya hingga ia dapat melihat, berdiam dan merasa aman dari apa yang ditakutinya. Allah pun menghilangkan cahaya yang menyinari mereka, yaitu dengan memadamkan. Kata ganti orang dijadikan jamak him, merujuk kepada makna allazi, dan meninggalkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat apa yang terdapat di sekeliling mereka, sehingga tidak tahu jalan dan mereka dalam keadaan kecemasan. Demikianlah halnya orang-orang munafik yang mengucapkan kata-kata beriman, bila mereka mati mereka akan tertimpa ketakutan dan azab. Selanjutnya ayat yang ke-18, kami ulangi ya, summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar ya. Tafsirnya adalah mereka tuli terhadap kebenaran ya, maksudnya tidak mau menerima kebenaran yang didengarnya, bisu terhadap kebaikan hingga tidak mampu mengucapkan, buta terhadap jalan kebenaran dan petunjuk Allah sehingga tidak dapat melihatnya, maka mereka tidaklah akan kembali dari kesesatan. Ayat yang ke-19, au kasayyimin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun
وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذار الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti orang-orang yang tertimpa hujan lebat dari langit disertai gelap, gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Atau perumpamaan mereka itu seperti hujan lebat, maksudnya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat. Asal kata syaibin dari sya'aba yashhubu, artinya turun dari langit, maksudnya dari awan padanya, yakni pada awan itu kegelapan yang tebal, dan guruh, maksudnya malaikat yang mengurusnya. Ada pula yang mengatakan suara dari malaikat itu, dan kilat, yakni kilatan suara yang dikeluarkan untuk menghardik, ya, untuk menghardik mereka, ya. Maksudnya malaikat yang mengurusnya. Ada pula mengatakan suara dari malaikat itu dan kilat, yakni kilatan suara yang dikeluarkan untuk menghardik mereka, menaruh, maksudnya orang-orang yang ditimpa hujan lebat tadi, jari jemari mereka, maksudnya dengan ujung jari pada telinga mereka. Dari maksud disebabkan bunyi petir yang amat keras itu supaya tidak kedengaran karena takut mati bila mendengarnya. Demikianlah orang-orang tadi jika diturunkan kepada mereka Al-Quran disebutkan kekafiran yang diserupakan dengan gelap gulita, ancaman yang dibandingkan dengan guruh, serta keterangan-keterangan nyata yang disamakan dengan kilat. Mereka menyumbat anak-anak telinga mereka agar tidak mendengarnya karena takut akan terpengaruh, lalu cenderung kepada keimanan yang akan menyebabkan mereka meninggalkan agama mereka, yang bagi mereka sama artinya dengan kematian. Dan Allah meliputi orang-orang kafir baik dengan ilmu maupun dengan kekuasaannya, hingga tidak sesuatu pun yang luput darinya. Selanjutnya ayat yang ke-20. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisyam'ihim wa absyarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tafsirnya, hampir saja, maksudnya mendekati. Kilat menyambar penglihatan mereka, merebutnya dengan cepat. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan padanya, maksudnya pada cahaya atau di bawah sinarnya. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti. Sebagai tamsil dari bukti-bukti keterangan ayat-ayat Al-Quran yang mengejutkan hati mereka, mereka membenarkannya setelah mendengar padanya hal-hal yang mereka senangi, sehingga mereka berhenti dari apa-apa yang dibencinya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dilenyapkannya pendengaran dan penglihatan mereka, baik yang lahir maupun yang batin. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk apa-apa yang telah disebutkan tadi. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah ya tadi surat Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan ayat 20 beserta tafsirnya.
Mudah-mudahan apa yang saya baca akan bermanfaat buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi saudara-saudara, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ikut menyaksikan video ini. Pastinya saya banyak kesalahan dalam membacakannya. Mohon maaf ya, mohon dimaafkan atas segala kesalahannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.